Baik, kita akan coba melihat bagaimana situasi terbaru di Cianjur dan juga di Sukabumi. Karena tadi diinformasikan sudah masuk puncak musim penghujan tadi ya oleh Ya, BMKG ya. Kita akan coba lihat bagaimana kondisinya apalagi setelah dilanda banjir bandang di beberapa wilayah termasuk di Jawa Barat, Cianjur dan Sukabumi. Ada rekan kami Heron Syah akan mengabarkan dari Cianjur ya, kalau tidak salah. Kita akan lihat dulu bagaimana kondisinya. Heron Syah, silakan informasinya hingga pagi hari ini. Pantauan Anda. Siap, baik Alfat, Sira, dan pemirsa. Saat ini pasca longsor yang menerjang Cianjur, banjir, kemudian pergerakan tanah saat ini kondisinya untuk jalan amblas di wilayah Cianjur Selatan, khususnya di yang saat ini saya melaporkan di Kecamatan Tanggeng, kondisinya saat ini sudah mulai bisa dilalui oleh kendaraan dari arah Sindang Barang menuju Cianjur Kota dan juga arah sebaliknya. Kemudian juga namun diberlakukan buka tutup karena nantinya pihak PUPR provinsi juga masih mengerjakan proses pengerjaan jalan amblas ini. Sedangkan longsor sendiri begitu juga sudah mulai bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan Alfred dan Sira serta pemirsa, pergerakan tanah di Cianjur sendiri masih terus terjadi, dan di Kecamatan Tanggeng ini, di tempat saya melaporkan, ada sejumlah rumah yang kemarin rusak berat akibat pergerakan tanah. Dan kemudian juga di Agrabinta yang memang sebelumnya terjadi banjir melanda 2 desa, dan kemudian saat ini sudah surut, namun pergerakan tanah terjadi di 30 rumah di Kecamatan Agrabinta. Selain itu juga di Kecamatan Kadupandak dan Sejati, saat ini kondisinya juga sama, pergerakan tanah juga terjadi di sejumlah desa dan mengakibatkan dampak dari sejumlah rumah warga itu mulai mengalami retak. Dan kemudian juga di Kecamatan Kadupandak ini masih terjadi longsor dan jalan yang amblas, dan saat ini kondisi warga juga masih kekurangan. Sempat malam tadi kami mengonfirmasi dengan Kapolsek Kadupandak AKP Deden Hermansyah bahwa kondisi di Kecamatan Kadupandak ini warga mulai terisolir karena jalan masih terputus dan kemudian tertutup longsor. Dan yang dibutuhkan saat ini di Kecamatan Kadupandak ini adalah air yang bersih, kemudian juga stok BBM. Karena semua pasokan kebutuhan di Kecamatan Kadupandak ini sudah mulai berkurang. Alfat dan Sira, demikian yang saya laporkan. ya, apakah ada imbauan juga dari pemerintah setempat untuk warga-warga yang juga rumahnya ini perlu diwaspadai untuk segera menghindar atau tetap berada di pengungsian? Karena sebagian tadi Heron Syah bilang sudah pulang ke rumah masing-masing ya. Ya, Sira, setelah kejadian kemarin khusus longsor kemudian banjir, pihak pemerintah setempat Pemda Cianjur sudah membuat posko-posko di tempat yang memang sudah aman, seperti di aula desa, kemudian di aula kecamatan, di kantor Koramil dan Polsek itu sudah disiapkan bagi warga yang nantinya memang ketika banjir atau longsor itu terjadi atau pergerakan tanah itu terjadi, warga sudah bisa berada di tempat pengungsian yang sudah disiapkan pihak Pemda Cianjur. Sir. Oke, Aaron, selain longsor memang ada pergeseran tanah atau pergerakan tanah di sana yang sepertinya tidak biasa begitu kalau kita lihat. Nah, saya lihat di belakang Anda seperti ada bagian atau ruas-ruas jalan yang juga retak-retak, sudah mulai bergerak tanahnya. Mungkin Anda bisa arahkan kamera Anda, Heron, untuk memperlihatkan kepada kami pemirsa di rumah seperti apa kondisinya sih, kalau Anda bisa gambarkan secara langsung. Silakan. Ya, ini kondisi jalan di Kecamatan Tanggeng yang menuju ke Sindang Barang dan Sidaun. Dan ini kondisinya juga terus melebar, yang sebelumnya hanya 10 cm kemarin dan saat ini sudah terus melebar. Namun pihak PUPR sudah melakukan perbaikan dengan menurunkan puing-puing di sekitar jalan rusak. Dan kondisi jalan ini juga berdampak kepada warga yang berada di sisi jalan yang amblas ini. Warga sudah mengungsi di sebelah pom bensin, ada ruko, mereka mengungsi di sana. Dan kemarin juga bantuan sudah mulai berdatangan dari pihak desa maupun Pemda Cianjur. Namun warga berharap agar di tempat ini ada pengungsian yang layak, karena pengungsian yang ada sementara ini di ruko ini tidak memungkinkan, karena ada sedikitnya 22 kakak yang mengungsi di wilayah ini. Dan ini seperti inilah Alfat kondisinya, jalan yang amblas yang saat ini terus melebar.
Dan Oke. jalan juga Heran, melalui selain dari dialihkan lokasi melalui dalam Anda mengabarkan, ada di wilayah mana saja juga yang kondisinya seperti ini, jalan retak ataupun ada pergerakan tanah? ya. Dari kemarin saya melintasi jalan retak ini terjadi di sepanjang jalan Kecamatan Tanggeng yang retak ini, dan ini hanya berada di sini. Kemudian juga ada di sejumlah jalan di Kecamatan Kadupandak, di Kampung Pasir Ipis, dan juga di wilayah Kecamatan Sejati Sirah. Hmm. Ini saya lihat sudah ada pembatas-pembatas di jalanan yang retak-retak ini. Tapi apakah sudah mulai ada apa ya? Kalau kita lihat petugas yang akan memperbaiki jalan-jalan ini atau bagaimana informasi yang Anda dapatkan? Ya, sejak kemarin pasca terjadi jalan amblas ini memang pihak PUPR sudah berusaha untuk memperbaiki dari jalan amblas ini ya. Bertahap dari mulai di sebelum tempat saya ini melaporkan, itu juga ada jalan yang amblas, itu mulai sudah diperbaiki kemarin. Dan nantinya juga hari ini juga akan juga di tempat saya ini melaporkan juga jalan amblas ini juga mulai diperbaiki, karena bisa terlihat di sana ada puing-puing batu yang sudah disiapkan dari pihak PUPR untuk memperbaiki jalan amblas ini. Alfat. Ya, Aaron, tadi kan apa yang sebelumnya disampaikan juga oleh Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Bapak Guswanto, bahwa sebenarnya cuaca ekstrim ini ada peringatan juga dari BMKG. Nah, artinya dari pemerintah setempat itu juga memberikan peringatan tidak kepada warga di Cianjur? Ya, sebelum terjadinya bencana ini di Cianjur sendiri, pihak Pemkab Cianjur melalui BPBD ini sudah melakukan sosialisasi, kemudian antisipasi ke sejumlah wilayah yang memang akan terdampak dari bencana ini, dan terutama di wilayah Cianjur Selatan. Pihak BPBD sudah melakukan sosialisasi dengan adanya tim retana di setiap desa untuk melakukan sosialisasi ke tiap warga. Dan antisipasi itu sudah dilakukan, dan seperti posko pengungsian juga saat ini sudah disiapkan di tempat-tempat yang memang baru terdampak bencana alam. Sirah. Baik, Aaron ditahan dulu laporannya, nanti kita akan coba update lagi. Anda mungkin nanti bisa sedikit berpindah ke daerah lain yang juga terdampak. Nanti kita juga sudah bergabung bersama kami, ada Pak Majmudin selaku korban banjir bandang yang terjadi di Sukabumi beberapa waktu lalu. Kita juga masih bersama Pak Guswanto dari BMKG, nanti akan memantau juga menanggapi mengenai apa yang terjadi di beberapa daerah tersebut. Usai jeda kami kembali tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.